Beredar kembali video telur palsu berdurasi 2 menit 38 detik. Dalam video beredar melalui akun Facebook salah seorang warganet yang tidak bertanggung jawab yang mengaitkan bencana gempa dengan adanya kemunculan tsunami selepasnya. Dalam 3 DPR RI Habibur Rahman membantah secara tegas informasi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah secara tegas informasi yang beredar terkait KUHP baru yang memperbolehkan polisi menyadap komunikasi tanpa izin. Menurut Habib, informasi tersebut. Kalian pernah nggak sih baca berita di medsos yang bikin darah kalian itu naik, adrenalin naik gitu. Terus langsung pencet tombol share. Tapi ternyata beritanya bohong. Tenang, kamu gak sendirian kok. Di hutan rimba media sosial sekarang ini tuh, kita tuh gak cuma dikejar konten hiburan, tapi juga ada jebakan Batman, yakni informasi hoaks dan ujaran kebencian. Kenapa ya? Hal kayak gini tuh bikin kita gampang banget terpancing emosi, terus gampang saling serang gitu di platform media sosial kayak TikTok, Instagram, Facebook, X, dan lain-lain. Kenapa ya kira-kira? Bersama saya, Raka, mari kita bedah kasus ini. Faktanya, otak kita ini didesain untuk bereaksi cepat terhadap hal-hal yang memicu emosi, terutama kemarahan. Nah, inilah kenapa berita hoaks atau serta ujaran kebencian itu laku keras terutama di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau Twitter X. Nah, peneliti dari MIT bilang berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita yang mengandung fakta. Kenapa? Karena fakta itu kan sifatnya objektif. Nah, sedangkan berita hoaks itu emosional. Ditambah lagi karena adanya confirmation bias. Jadi kita tuh cenderung langsung percaya berita buruk tentang orang yang gak kita suka tanpa merasa perlu cek recheck lagi. Kita ambil contoh kasus yang sempat mengguncang dunia K-pop, yaitu Kim Garam. Dia merupakan mantan anggota dari grup LE SSERAFIM yang debut pada tahun 2022 lalu. Nah, rumornya muncul berbagai unggahan di forum komunitas yang menuduhnya sebagai pelaku kekerasan di sekolah atau bullying tingkat berat. Di media sosial termasuk TikTok, Instagram, itu langsung meledak. Tanpa menunggu klarifikasi lengkap, dia langsung mendapat ujaran kebencian masif secara global. Dia sempat hiatus, kesehatan mentalnya terdampak, serta akhirnya kontraknya diputus. Namun setelah dia keluar, bukti-bukti lebih lengkap muncul, termasuk dokumen resmi sekolah. Nah, terungkaplah bahwa kejadian hasilnya itu jauh lebih kompleks. Garam terlibat pertengkaran karena dia mencoba membela temannya yang fotonya diambil secara tidak senonoh oleh si pelapor. Garam memang mendapat hukuman disiplin, tapi narasi bahwa dia merupakan preman sekolah yang kejam ternyata itu distorsi informasi atau hoaks yang dilebih-lebihkan. Sayangnya, saat kebenaran mulai terlihat, karirnya sudah hancur. Ini merupakan pelajaran pahit bagi kita, terutama di internet. Seringkali orang lebih tertarik untuk menghukum daripada mencari kebenaran. Nah, dari kasus seperti ini menunjukkan betapa bahayanya dehumanisasi. Lewat layar gadget, kita nggak lagi melihat orang lain sebagai manusia yang punya perasaan, tapi cuma sebagai objek untuk dilampiaskan kemarahan itu. Nah, kita merasa jadi pahlawan tuh saat menghujat, padahal tuh kita mungkin cuma jadi bagian dari mob mentality atau perilaku massa yang beringas. Lalu, gimana caranya biar kita tuh nggak jadi pelaku? Nah, dari aku, ingat 3 hal ini. Pertama, tahan diri saat emosi. Kalau kamu merasa sangat marah saat membaca sebuah berita atau rumor, kamu harus stop, nggak boleh lanjut. Jangan komentar dan jangan share. Kedua, cari sudut pandang kedua. Jangan telan mentah-mentah satu utas atau satu postingan. Cari sumber resmi atau klarifikasi dari pihak kedua. Yang ketiga, keadilan bukan penghakiman massa.
Menuntut kebenaran itu emang bagus, tapi menghujat secara membabi buta itu bukan keadilan namanya. Itu namanya perundungan digital. Dunia digital nggak butuh lebih banyak hakim gadungan. Dunia digital butuh lebih banyak orang yang mau berpikir sebelum mengetik. Ingat, jejak digitalmu mungkin permanen, tapi luka yang kamu timbulkan di hati orang lain itu bisa jauh lebih dalam. Saya Raka, pamit undur diri. Yuk jadi netizen yang lebih manusiawi. Berhenti sejenak, berpikir bijak. Stay smart everyone. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.